Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 mau membahas tentang lebih dalam tentang kaidah usuliyah 3. Anggota kami adalah sebagai berikut: 1. Agung Wibowo, 2. Rosma Putri Anggrawati, 3. Putri Aulia Ferdiana. Yang bab pertama adalah mantuk dan mafhum. Dilalah lafal menurut mazhab Syafi'i dan jumhur. Dilalah mantuk. Dilalah al-mantuk ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal nas secara tekstual. Contohnya terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan bagi kamu menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari istri yang telah kamu gauli. Dilalat al-mantuk dibagi kepada dua macam, yaitu mantuk syarih dan mantuk goiru syarih. Mantuk syarih menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk syarih ialah penunjuk lafal nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Mantuk syarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Mantuk goiru syarih. Mantuk goiru syarih ialah penunjukan lafal nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi dua macam. Dilalah itikda. Di kalangan ulama Hanafiyah disebut dilalah itikda atau itida al-nas, yaitu suatu dilalah petunjuk makna lafal nas baru bisa dipahami secara jelas bila ada penambahan kata untuk memperjelas maksud yang terkandung dari suatu teks nas. Kemudian dilalah ikma, penyertaan sifat dengan hukum dalam bentuk seandainya sifat itu bukan yang menjadi iklat untuk hukum tersebut, maka penyertaan itu tidak ada artinya. Umpamanya, sabda Nabi kepada seorang Arab pedesaan yang melaporkan kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Merdekakanlah hamba sahaya." Jadi, perbuatan mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan menjadi ilat untuk hukum yang disebutkan. Yang B adalah dilalah mafhum. Dilalah mafhum adalah penunjukan lafal yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar dan menghardik orang tua. Dari ayat itu juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan atau tersirat dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Dilalat al-mafhum ini dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Ialah penunjukan lafal atas suatu ketetapan yang disebutkan oleh nas, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan, karena antara keduanya yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat persamaan. Ilat, tegasnya mafhum muwafaqah itu adalah ketentuan hukum atas sesuatu yang tidak disebutkan bersesuaian dengan ketentuan hukum yang disebutkan oleh nas. Dari segi kekuatan berlakunya hukum pada apa yang tidak disebutkan mafhum muwafaqah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Mafhum aulawi. Berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz. Mafhum musawi, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam mantuk. Yang kedua adalah mafhum mukalafah. Ialah
penunjukan lafal atas sesuatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan merupakan lawan atau kebalikan dari apa yang disebutkan oleh nas. Disebut dengan mukhalafah karena hukum yang tidak disebutkan berlawan dengan hukum yang disebutkan. Mafhum mukhalafah ini terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Mafhum sifata, 2. Mafhum syarat, 3. Mafhum al-ghayah atau limit waktu. Yang keempat adalah mafhum al-adat. Yang kelima adalah mafhum laqab. Yang selanjutnya adalah C. Berhujjah dengan mafhum mukhalafah. Di kalangan ulama sepakat untuk dapat beramal dan berhujjah dengan mafhum sifat, syarat, adat, dan gayah, kecuali mafhum laqab. Karena menurut mereka mafhum laqab tidak mungkin kita menghasilkan ketentuan hukum kebalikannya. Ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hukum yang ditetapkan melalui beberapa bentuk mafhum dalam kaitannya dengan teks hukum. Yang pertama ada jumhur ulama berpendapat bahwa nas hukum memberi petunjuk tentang hukum atas sesuatu kejadian bila dikaitkan kepada sifat, syarat, bilangan, atau batas waktu mempunyai kekuatan untuk menetapkan hukum atas kejadian yang memiliki sifat, syarat, bilangan, atau batas waktu tersebut. Alasan kalangan jumhur ulama yaitu 1. Yang mudah dipahami dari ungkapan bahasa Arab dan tradisi penggunaan. Ibaratnya adalah bahwa mengaitkan sesuatu dengan sifat, syarat, bilangan, dan batas waktu. Yang kedua, kaitan yang terdapat dalam nas syara' baik dalam bentuk sifat, syarat, bilangan, atau batas waktu bukanlah tanpa arti. Ia mempunyai maksud tertentu, yaitu menetapkan hukum dalam kejadian lain, kecuali bila ada penjelasan tersendiri yang menyatakan adanya maksud lain dari kaitan tersebut. Dalam keadaan demikian memang tidak berlaku mafhum mukhalafah. Kedua, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa nas syara' yang menunjukkan hukum pada suatu kejadian bila dikaitkan pada suatu sifat, syarat, bilangan, atau batas waktu maka mempunyai kekuatan hukum terhadap kejadian yang disebut sifat, syarat, bilangan, atau limit waktu itu saja secara mantuk. Adapun alasannya adalah yang pertama, tidakkah umum dalam ungkapan bahasa Arab bahwa mengkaitkan hukum dengan sifat, syarat, bilangan, atau limit waktu berarti menunjukkan berlakunya hukum ketika ada kaitannya itu, dan hukum tidak berlaku bila kaitannya itu tidak ada. Yang kedua, banyak nas syara' yang menunjukkan suatu hukum yang diberi kaitan dengan suatu kait, namun hukum itu tetap saja berlaku meskipun kaitannya itu tidak ada. Nah, yang kemudian adalah syarat-syarat mafhum mukhalafah. Yang pertama, tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Terus kemudian yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasa terjadi. Yang ketiga, yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang keempat, yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Nah, kemudian kita ke hakikat dan majaz. Pengertian dari hakikat adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya, seperti singa untuk suatu hewan yang buas. Kemudian beberapa rumusan yang dikemukakan ulama tentang pengertian hakikat yaitu menurut Ibnu Subki, lafaz yang digunakan untuk apa? Lafaz itu ditentukan pada mulanya. Menurut Ibnu Qudamah, lafaz yang digunakan untuk sasaran semula. Menurut
Wahabah Zuhaili. Makna hakikat itu adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum untuk dipahami. Kemudian menurut Al-Sarkisi, setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu tertentu. Nah, menurut Utsaimin, lafaz yang digunakan pada asal peletakannya. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas mengandung pengertian bahwasanya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya, lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Nah, yang kedua adalah majaz. Para ulama ushul memberikan definisi yang beragam. Secara bahasa, kata majaz diambil dari kata ajaza yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Sedangkan menurut istilah majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya qarinah atau indikasi yang mencegah penggunaan makna asal disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Beberapa ulama ushul merumuskan pengertian majaz itu secara beragam, namun memiliki pengertian yang berdekatan dan saling melengkapi, yaitu menurut Ibnu Subki, lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. Menurut Al-Sarkisi, definisi majaz adalah nama untuk setiap lafaz dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Menurut Ibnu Qudamah, majaz adalah lafal yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Klasifikasi hakikat dan majaz. Yang pertama adalah klasifikasi hakikat. Yang pertama ada hakikat lugawiyah, yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Yang kedua ada hakikat syariah yang ditetapkan oleh syar'i atau pembuat hukum sendiri, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syara'. Yang ketiga ada hakikah urfiyah kasyash yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yang dimana lafaz ini berarti lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian di antaranya. Yang kemudian klasifikasi majaz. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, seperti halnya pada hakikoh sebagai berikut. Yang pertama ada majaz lugawi, yang kedua ada majaz syar'i, yang ketiga ada majaz urfi khas, dan yang keempat ada majaz urfi am. Hakikat dan majaz sebagai penunjuk hukum. Pemahaman hakikat dan majaz adalah salah satu dari metode yang digunakan para mujtahid untuk menggali penggunaan lafaz atas suatu makna yang bisa menghadirkan suatu pengertian di dalam memahami teks dengan melibatkan dalil lakli atau dalil nakli maupun kebiasaan dari penggunaan bahasa. Karena tanpa pemahaman mendalam terhadap kajian ini akan membuat seseorang tergelincir ke dalam pemahaman yang berbahaya dan menyesatkan. Maka dengan memahami hakikat dan majaz,
Dengan sempurna serta mematuhi berbagai ketentuan yang ada di dalamnya, kita akan terbebas dari berbagai pemahaman yang keliru. Cara mengetahui hakikah dan majaz. Asal penggunaan kata menurut prinsipnya adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majaz kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majaz bila ada qarinah atau petunjuk yang mengiringinya. Karena itu perlu diketahui yang hakikah dan majaz itu dan antara keduanya dapat dibedakan. Adapun untuk mengetahui lafaz hakikah adalah secara syimai, yaitu dengan pendengaran terhadap apa yang bisa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Ketentuan yang berkenaan dengan hakikah dan majaz. Adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan hakikah dan majaz adalah sebagai berikut. Bila suatu lafaz digunakan antara hakikah atau majaz, maka lafal itu ditetapkan sebagai hakikah karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk hakikahnya. Pada hakikah harus ada sasaran atau maudu dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus, begitu pula pada majaz. Juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz yang lainnya, baik dalam bentuk umum ataupun khusus. Yang ketiga, hakikah dan majaz itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya, masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarih dan kinayah. Yang pertama adalah pengertian syarih. Secara arti, kata syarih berasal dari kata syarah yang berarti terang. Ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan syarih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Contoh lafaz yang syarih diantaranya: aku ceraikan kau dengan talak 1. Yang kedua, aku telah melepaskan atau menjatuhkan talak untuk engkau. Yang ketiga, hari ini aku ceraikan kau. Yang selanjutnya adalah pengertian dari kinayah. Dalam pengertian istilah hukum, kinayah adalah apa yang dimaksud dengan suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil. Setiap lafaz yang pemahaman artinya melalui lafaz lain dan tidak dari lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah, karena masih memerlukan penjelasan. Kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan. Contoh kinayah sebagai berikut. 1. Kau boleh pulang ke rumah orang tuamu. 2. Pergilah engkau dari sini. Kemana engkau suka. Yang ketiga, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.